banyak makam komplek, Pak. Makam sejarah. Makam sejarah yang katanya sih aturnya Sultan Iskandar Muda di sini. Oh, dari jenis batu nisannya saja bisa kita lihat teman-teman, ya sangat tua. Pecahan-pecahan keramik, ya. Ini abad-abad ke-15 nih, 15-16, daerah abad Kesultanan Aceh Darussalam teman-teman, ya. Dari jenis bentuk nisannya kita bisa terlihat jelas pada umumnya ini nisan abad era ke-16 Masehi teman-teman. Bisa dilihat teman-teman dari jenis-jenis makamnya tidak sama semua teman-teman, berbeda-beda. Kita teman-teman di dalam hutan bakau ini, mangrove ini teman-teman, terdapat makam-makam juga. Ya, ini lebih besar-besar teman-teman. Masya Allah, luar biasa. Jadi di dalam hutan-hutan, ya, makamnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Petualangan Ki Budi teman-teman ya. Jadi saya dan tim sekarang berada di salah satu daerah Kota Banda Aceh, pinggiran pesisir laut Kota Banda Aceh teman-teman ya. Jadi tepatnya berada di Lampulo ya. Ini daerah Lampulo ya. Lampulo teman-teman ya, dermaga Lampulo. Jadi kita di salah satu hutan mangrove. Nah, jadi hutan mangrove ya di sini ya. Jadi teman-teman, kenapa kita kemari? Kita ada program menelusuri jejak-jejak makam-makam para raja yang ada di kawasan hutan mangrove ini teman-teman. Jadi hutan mangrove ini bisa dilihat, mari. Tuh, belum apa-apa udah disuguhi dengan makam raja teman-teman. Bisa dilihat teman-teman. Jadi hutan mangrove ini luasnya sekitar hampir 5 hektar teman-teman. Ada beberapa komplek makam raja di tempat ini. Sangat banyak peradaban makam-makam raja era-era abad ke-15 ke-16 di sini teman-teman. Jadi kenapa kita buat penelusuran di sini, dikarenakan sebagian makam-makam yang ada di komplek di hutan mangrove ini teman-teman tidak terawat dan tidak terekspos oleh media apapun teman-teman. Sayang sekali ya, padahal ini adalah makam-makam raja era Kesultanan Aceh Darussalam pada masa abad ke-15 sampai ke-16. Jadi sangat banyak makam-makam raja di sini teman-teman. Ya, coba kita telusurin dan kita buat edukasinya, kita buat videonya agar masyarakat luas dan teman-teman luas tahu bahwa di tempat ini masih banyak makam-makam raja yang tidak terekspos dan tidak terawat teman-teman. Ya, saksikan terus. Jadi teman-teman, kebetulan ada beberapa adik-adik mahasiswa kita di sini ya, lagi proses penanaman batang mangrove. Jadi mereka menanam batang mangrove untuk program pancaroba alam teman-teman, agar tidak erupsi alam. Iya, ini adik mahasiswa sebagian ini ya, alhamdulillah agar terawat alam lebih bagus lagi teman-teman ya. Di sini teman-teman sekarang sedang ada acara penanaman bibit batang mangrove oleh adik-adik mahasiswa, beberapa orang di sini teman-teman. Ini ada jembatan ke meter untuk melalui ke arah komplek makam teman-teman. Ya. Tim Petualangan Ki Budi melewati jalur setapak teman-teman untuk mencapai titik lokasi eksplor komplek pemakaman raja-raja masa Kesultanan Aceh Darussalam abad ke-15-16 Masehi teman-teman, yang ada di hutan mangrove ini teman-teman. Kita lihat teman-teman, banyak sekali bibit-bibit batang mangrove di lokasi ini ya. Jadi untuk ditanam kembali teman-teman, menjaga kestabilan alam laut. Di area ini teman-teman adalah tempat penyimpanan bibit-bibit hutan mangrove ya. Ini sebagian teman-teman tim komunitas penanam hutan mangrove teman-teman. Ada pamflet di sini. Ini nama organisasi pengurus mangrove di sekitaran ini teman-teman. Pemangku Pemuda Peduli Mangrove Kutaraja.
top, mantap. Jadi teman-teman, kita coba menelusuri, ini arah menuju lokasi komplek makam raja-raja abad ke-15 ke-16 Masehi teman-teman ya. Jadi beberapa komplek makam terbesar yang ada di Kota Banda Aceh, Gampung Lampulo ini teman-teman ya. Area sana, yuk kita telusuri. Di sini tim petualangan Kibudik langsung memasuki area lokasi titik eksplor kita teman-teman. Tempat lokasi makam-makam Raja Aceh abad ke-15 16 Masehi teman-teman. Jadi makam raja-raja abad ke-15 ke-16 ini teman-teman berada di lokasi batang-batang mangrove, batang-batang bangka. Jadi tambak-tambak warga di sini teman-teman. Sayang sekali sudah sebagian makam-makam sudah tererupsi air laut. Sudah sebagian hancur, tidak ada lagi makamnya kadang-kadang ya, karena sudah terkena air laut teman-teman. Sangat disayangkan ya. Teman-teman, bisa dilihat ada sebagian banyak di lokasi tanah ini ya, pecahan-pecahan keramik ya. Bisa dilihat ini abad-abad ke-15 nih, 15-16 ya, era-era abad Kesultanan Aceh Darussalam teman-teman ya. Ya. Jadi dari jenis-jenis keramiknya kita lihat, ini keramik explore nih dari Cina nih, banyak teman-teman. Lihat nih, jadi membuktikan teman-teman ya, jadi membuktikan di sini dulunya tempat peradaban era-era Kesultanan Aceh Darussalam, peradaban kerajaan terbesar di lokasi ini teman-teman. Karena banyak sejarah-sejarah atau peninggalan-peninggalan, serpian-serpian jejak benda-benda tua yang ada di lokasi ini teman-teman. Oke, saksikan terus. Kita sudah berada di lokasi komplek pemakaman Raja-Raja Aceh abad 15-16 Masehi teman-teman. Bisa dilihat trek sangat becek teman-teman. Ini teman-teman, tidak jauh dari tempat saya berdiri ini, berjarak beberapa meter, 10-15 meter teman-teman, terdapat satu komplek makam-makam raja yang sudah terlihat teman-teman ya. Ada beberapa makam di situ ya. Yuk kita lihat area makam-makam raja-raja Aceh abad ke-15-16 Masehi teman-teman, berjarak hanya beberapa meter dari saya berjalan ini teman-teman ya. Ada beberapa titik makam atau nisan-nisan raja di sini teman-teman. Teman-teman, ada beberapa batu-batu nisan era-era masa Kesultanan Aceh Darussalam teman-teman ya. Terlihat jelas di sini masih teman-teman, masih sangat kokoh. Jadi ada menurut beberapa warga sekitar yang ada di sini, dulu waktu masa tsunami, bencana tsunami tahun 2004 ya, tahun 2004 makam-makam ini tetap berdiri di sini teman-teman, tidak tergoyah dan tidak berpindah dari tempat lain padahal terkena arus air laut yang sangat deras. Tapi makam-makam ini masih berdiri kokoh di lokasi ini teman-teman. Ini ada beberapa makam di sini teman-teman ya. Jadi teman-teman, dari jenis bentuk nisannya kita bisa berisi bisa kamera. Dari jenis bentuk nisannya kita bisa terlihat jelas pada umumnya ini nisan abad era ke-16 Masehi teman-teman. Abad tahun ke-16 Masehi itu di era Kesultanan Aceh Darussalam yang sedang berjaya-jayanya teman-teman. Ya, bisa dilihat dari ukiran dan bentuk-bentuk nisannya teman-teman. Ya, di sini ya bisa dilihat masih sangat jelas ukiran-ukiran kaligrafi Arabnya ya, masih sangat jelas padahal sudah ratusan tahun teman-teman, dan juga terkena bencana alam tsunami tahun 2004 masih sangat kokoh, tidak nisannya tidak sedikit pun pindah dari tempatnya teman-teman, bahkan tidak ada cacat ya sedikit pun. Jadi ini ciri khas daripada nisan-nisan
para bangsawan kerajaan Aceh Darussalam pada masa abad ke-15 ke-16 Masehi, teman-teman. Jadi identik sekali karena nisannya nisan raja, ya. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Bisa dilihat teman-teman, makam-makam atau nisan-nisan raja-raja Aceh abad ke-5 ke-6 Masehi teman-teman masih sangat berdiri kokoh walaupun pernah diterjang bencana tsunami tahun 2004, tapi makam-makam ini berdiri gagah sampai sekarang teman-teman. Masya Allah. Jadi teman-teman, dari jarak beberapa meter dari makam-makam raja ini teman-teman, terdapat beberapa makam-makam para ulama, ya, makam-makam para ulama yang ada di sekitaran era makam, teman-teman. Nah, kenapa kita perkirakan ini makam ulama, teman-teman? Dikarenakan mayoritasnya pada umumnya makam-makam ulama yang ada di Aceh, ya, wali-wali yang ada di Aceh, dia makamnya bulat-bulat, teman-teman. Hanya menggunakan batu kali biasa, jadi tidak menggunakan batu-batu ukir seperti makam-makam bangsawan atau raja-raja. Dikarenakan mereka adalah wali-wali Allah itu adalah seorang hamba yang yang sederhana, ya, jauh dari gemerlap duniawi, teman-teman. Jadi mereka ingin kesederhanaan walaupun mereka sudah wafat. Jadi begitulah makam-makamnya. Jadi hanya batu-batu kali biasa. Kenapa kita memperjelas ini adalah makam ulama? Karena ini adalah komplek raja. Ini makam-makam raja dan ada beberapa batu nisan bulat-bulat. Tidak mungkin ini adalah makam-makam warga biasa di area komplek makam raja. Udah jelas ini adalah makam wali-wali atau seorang kadi, penasihat raja, penasihat kerajaan pada era Kesultanan Aceh Darussalam. Jadi dimakamkan di era di kawasan makam-makam raja juga, teman-teman. Bisa dilihat, teman-teman. Ya. Cukup besar-besar, teman-teman, ya. Ya. Batu nisannya, ya. Masya Allah, luar biasa. Ya, ada beberapa juga di sini, ya. Jadi hanya batu kali biasa, tapi aura mistis dan aura kesan rahmatullahnya, kesan kedamaiannya sangat kuat terasa di kawasan makam ulama ini, teman-teman. Masya Allah, ya. Dan ini bukan ini saja, teman-teman, masih banyak lagi di area di kawasan hutan mangrove ini terdapat makam-makam para raja tersebut, teman-teman, ya. Coba kita explore semua, teman-teman, ya. Saksikan tuh. Dan ini teman-teman bisa lihat ini adalah bentuk nisan para wali, para syuhada, teman-teman. Hanya batu-batu kali atau batu sungai biasa, teman-teman. Tidak seperti nisan-nisan ukiran seperti nisan-nisan raja. Sangat sederhana para ulama, para wali Allah ini. Makamnya sangat sederhana sekali, teman-teman. Bisa dilihat. Kita lanjut lagi explore, teman-teman. Masih banyak lagi makam di depan sana, teman-teman. Teman-teman bisa dilihat ada sebagian juga makam-makam ulama yang ada di sini, teman-teman, ya. Ya. Jadi seorang wali-wali Allah juga di sini. Jadi teman-teman, menurut abang-abang yang jaga kawasan hutan mangrove ini, ada berapa? 25 kapling makam di lokasi ini, teman-teman. 25 kapling makam-makam raja yang ada di lokasi ini, teman-teman. Jadi mudah-mudahan kita sanggup kita explore semuanya, ya. Tapi kita lihat semampu mana kita lakukan explore, ya. Di sini, teman-teman, tim petualangan Ki Budik harus melewati jalur yang sangat becek, tapi kita tetap semangat, teman-teman, melewatinya sampai ke titik lokasi-lokasi komplek makam-makam raja Aceh yang sangat tidak terawat dan tidak terekspos di khalayak ramai di masyarakat, teman-teman. Tetap semangat, jangan putus asa. Lanjut kita explore, teman-teman. Insya Allah berkah dipermudah semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, 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 amin. Oke, teman-teman, di luasnya era komplek makam raja-raja di sini, teman-teman, terdapat salah satu makam tunggal di sini yang paling tua. Dari jenis batu nisannya bisa kita lihat
secara ada diahnya saja makamnya sangat tua dari makam-makam yang ada di sini teman-teman. Ya, bisa kita lihat kemari. Teman-teman, ini kita lihat ada yang sudah tidak berdiri lagi makamnya. Ini dari jenis batu nisannya saja bisa kita lihat teman-teman. Ya, sangat tua. Ya, belum ada ukiran-ukirannya teman-teman. Ya, bisa dilihat sangat tua teman-teman. Dan ini masih ada lengkap batunya. Ada 2 batu. Ya. Jadi bisa dibilang ini salah satu nisan atau makam yang paling tua di lokasi komplek pemakaman raja-raja ini yang ada di Desa Lampulo, teman-teman. Ya, Masya Allah, sangat tua teman-teman. Sudah diperkirakan ini era-era abad-abad ke-14 Masehi teman-teman ya. Jadi ini eyang-eyangnya daripada makam-makam raja yang ada di tempat ini teman-teman. Masya Allah, luar biasa. Jadi bentuk jenis makamnya hanya kuncut seperti pada umumnya, ini seperti topi teman-teman. Topi-topi zaman dulu, era-era Kesultanan Aceh Darussalam teman-teman. Jadi teman-teman, ini termasuk salah satu bentuk batu nisan yang tertua yang ada di area komplek pemakaman Raja-Raja Aceh yang ada di sini teman-teman. Oke, jadi teman-teman, abang ini termasuk, abang siapa namanya? Bang Fikri, Bang. Bang Fikri. Ini abang Fikri ini termasuk salah satu yang mengelola kawasan daerah hutan mangrove ini teman-teman. Jadi Bang Fikri, kira-kira hutan mangrove ini yang ada di sini akan dijadikan bagaimana nih programnya? Alhamdulillah kita dulunya meminta kepada pihak perikanan kan salah satu lahan yang bisa kita jadikan permanen untuk ruang terbuka hijau awalnya. Saat kita survei lokasi ternyata di sini banyak makam komplek, Bang. Makam sejarah. Makam sejarah yang katanya sih atuknya Sultan Iskandar Muda di sini. Oh, Jadi kakek-kakeknya kakeknya Sultan. Iya, betul. Jadi, berdasarkan karena itu kita pun ada kawan-kawan yang sejarawan juga. Kita fokuskanlah kawasan yang 8 hektar ini yang penuh dengan komplek makam, kita jadikan dia hutan mangrove sekaligus jadi lahan edukasi sejarah. Oh, edukasi sejarah di sini ya. Jadi ingin ke depan sejak komplek-komplek kuburan ini akan kita coba buka dan akan kita kasih barcode agar bisa orang tahu ini siapa yang betul. di sini, Itu sangat berapa dia. Sangat menarik itu, betul. Alhamdulillah kawan-kawan dari yang mahasiswa yang bergerak di bagian antropologi ya, mereka dah bersedia untuk penelitian di sini, mengambil data di sini untuk melegalkan dan menjelaskan kembali semua kuburan-kuburan yang ada di sini, Bang. Alhamdulillah, karena kan di sini termasuk yang saya lihat termasuk terbesar ini makam-makam yang ada di sini ya, yang ada di kawasan Kota Banda Aceh ya, di jenis makam rajanya. Luar biasa ya teman-teman ya. Mudah-mudahan tercapai programnya teman-teman ya, orang-orang Bang Fikri agar istilahnya memperluas jangkauan sejarah Aceh, peradaban Aceh, peninggalan sejarah Aceh lebih luas di mata masyarakat, khususnya di Indonesia teman-teman ya. Di kawasan titik ini kita menjumpai lagi beberapa makam wali dan makam-makam raja di lokasi ini teman-teman. Teman-teman, di sini ada juga beberapa makam ya, tapi campur, ada sebagian makam-makam walinya, ulamanya, dan juga ada sebagian makam-makam para bangsawannya teman-teman. Besar kali ini nih. Ada panjang sekitar 50 cm teman-teman. Dan ada juga jenis makam kuncut ya. Tapi tidak terukir ya. Ini lagi nih, Masya Allah, luar biasa. Ada 25 kapling makam-makam raja yang ada di sini. Terlihat jelas di sini teman-teman beberapa makam batu nisan dari batu-batu kali bulat yang mempertandakan ini adalah makam-makam wali ya. Ada beberapa batu nisan di area ini teman-teman
ya, sudah sangat tidak terawat, masya Allah. Sampah dan hutan-hutan kecil menutupi area-area makam para wali, para kadi kerajaan ini teman-teman, masya Allah. Oke teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan ke depan teman-teman. Dan di depan masih banyak lagi makam-makam raja-raja Aceh yang harus kita explore, harus kita expose ke khalayak lamanya teman-teman. Biar masyarakat luas tahu, biar Indonesia tahu bahwa Aceh ini dulunya peradaban maju. Banyak sejarah-sejarah raja-raja Aceh yang kuat di sini teman-teman. Teman-teman, di sebelah sana, area sebelah sana teman-teman, ada beberapa puluh biji lagi makam-makam raja yang ada di sini teman-teman ya. Teman-teman kita lagi menuju ke sana. Coba kita lihat lagi teman-teman agar lebih jelas lokasinya teman-teman. Jadi teman-teman ada beberapa jejak-jejak bangunan bekas peninggalan masa bencana tsunami tahun 2004 teman-teman. Kita dulunya mungkin di sini banyak rumah-rumah juga. Kita tsunami ya. Tsunami. Kurang baru mungkin ya, masa tsunami mungkin ya. Itu tsunami. Teman-teman makam juga nih di dalam apa namanya, tempat-tempat bangunan ini ada makam ya, apa makam masa kesultanan atau makam era-era 2004 masa tsunami teman-teman, kita nggak tahu. Sebelum tsunami ya, bangunan masih banyak nih, sisa-sisa bangunan Indonesia lagi di tempat makam. Kita lihat ini sudah sangat termakan usia teman-teman ya. Lihat, mungkin dikarenakan terendam air asin atau air laut, dikarenakan ini kan dekat dengan laut teman-teman ya. Jadi berjarak dengan laut ada beberapa kilometer aja dari sini. Ini nisannya sudah makan erupsi air laut teman-teman. Di sini sangat disayangkan teman-teman, ada beberapa batu nisan yang sudah erupsi, yang sudah hancur teman-teman, terkena air laut, terkena air asin, sudah hampir tidak terbentuk lagi jejak makamnya atau bentuk-bentuk tekstur daripada ukiran-ukiran seni kaligrafi di makamnya teman-teman. Sudah tidak terbentuk lagi, sangat disayangkan teman-teman. Masya Allah. Mungkin teman-teman kita area terakhir yang kita akan explore di kawasan sana ada beberapa lagi makam-makamnya ya. Masya Allah luar biasa apa namanya, peninggalan peradaban Aceh ini sangat kaya teman-teman. Bisa dilihat dari batu nisannya saja sudah menampilkan keindahan yang sangat menawan ya. Istilahnya keindahan yang menimbulkan satu seni intelektualnya kelihatan banget dari apa bentuk nisannya, ukiran nisannya. Jadi itu membuktikan bahwa itu orang-orang Aceh dulu memang kreatif dan sangat-sangat cerdas, dan mungkin teknologinya lebih luas, lebih tinggi jangkauannya teman-teman. Bisa dilihat dari ukiran-ukiran makamnya. Jarang sekali kita temui di kawasan Nusantara Indonesia teman-teman, ukir-ukiran nisan seperti itu teman-teman, dengan ukiran kaligrafinya sangat detail, ukiran Arabnya, bentuk daripada nisannya satu seni yang sangat bagus teman-teman. Bisa lihat itu di tengah tambak ada juga ya. Dilihat ada beberapa lagi makam ya. Dan ini bisa dilihat teman-teman dari jenis-jenis makamnya tidak
tidak sama semua teman-teman, berbeda-beda, tapi tetap sama, ukirannya tetap sama, dan bentuk-bentuk fisik daripada tekstur makamnya berbeda-beda. Jadi katanya makin beda makam berarti makin beda pangkat atau jabatan pada kerajaannya teman-teman. Masya Allah, luar biasa. Di sana ada gitu. Dia beli anu, Bang. Itu teman-teman, di dalam hutan bakau ini, mangrove ini teman-teman, terdapat makam-makam juga. Ya, ini lebih besar-besar teman-teman, lebih menarik dan lebih ukiran jenis tekstur daripada batu nisannya teman-teman. Masya Allah. Ini teman-teman ditutupi dengan hutan-hutan mangrove ini teman-teman, menyimpan nilai sejarah dan seninya sangat kuat teman-teman. Nggak mana ada orang tahu di sini dalamnya. Ya. Masya Allah, luar biasa. Jadi teman-teman, bisa kita perkirakan ini jenis-jenis makam-makam raja tertua di sini teman-teman. Ya. Nah, itu sah. Teman-teman bisa dilihat. Ya. Ini lagi. Jadi di dalam hutan-hutan ya makamnya. Tapi aneh pedang lah enggak? Ini makamnya per komplek begitu teman-teman. Terpisah-pisah, satu komplek sana, satu komplek sini. Ya. Ya, lagi. Iya. Oke, teman-teman bisa dilihat. Ada jenis keramik ya yang ada di sini. Ini era-era peninggalan abad ke-16 kita lihat keramik ini teman-teman ya. Jadi keramik ini diekspor biasanya dari negeri Cina teman-teman. Jadi ini keramik ini kerajinan Cina teman-teman. Karena era-era abad ke-16 Masehi di era Kesultanan Aceh Darussalam, Aceh itu termasuk salah satu negara atau daerah perdagangan terbesar abad-abad ke-16 teman-teman. Jadi seluruh dunia, contohnya Cina, Portugis, Belanda, Timur Tengah khususnya ya, daerah-daerah tanah Arab sering berdagang melalui kapal laut ke Aceh teman-teman. Jadi banyak barter-barter rempah-rempah dengan benda-benda seperti ini teman-teman. Pada masa Kesultanan Aceh Darussalam abad ke-16. Masya Allah, luar biasa. Ini bukti sejarah bahwa Aceh itu kaya loh teman-teman, bentuk-bentuknya. Nah, ini jarang sekali kita dapat yang utuh model ini, karena udah termakan usia dan udah banyak yang pecah. Jadi di sini teman-teman terdapat makam-makam atau nisan-nisan yang sangat besar-besar yang ada di era komplek pemakaman raja-raja Aceh, teman-teman. Jadi termasuk nisan-nisan besar-besar sekali teman-teman yang kita jumpai, yang sudah kita explore di lokasi ini. Inilah makam-makam terindah, beberapa nisan-nisan yang sangat indah, dan tekstur daripada nisan-nisannya teman-teman bisa dilihat sangat detail sekali ukirannya, dan jenis tekstur batunya pun besar-besar teman-teman, kurang lebih tingginya hampir 1 meter, lebar daripada batu-batu nisannya sekitar hampir 50 cm teman-teman. Jadi berbeda dengan makam-makam lainnya yang sebelumnya kita explore teman-teman. Jadi satu tumpuk lokasi area makam ini terdapat makam-makam yang sangat indah dan besar-besar teman-teman. Masya Allah, luar biasa. Oke teman-teman, kita sudah selesai kita explore di kawasan
Lampulo ini teman-teman ya, tempat peradaban jejak-jejak makam para raja teman-teman, Raja Aceh abad-abad ke 15 ke 16 Masehi yang ada di sini teman-teman ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah ya. Di luasnya hampir 8 hektar kurang lebih teman-teman, tambak hutan mangrove ini terdapat makam-makam raja Aceh abad-abad ke 16 ke 15 Masehi teman-teman. Masya Allah, luar biasa. Bukti sejarah Aceh sangat kaya dan nilai seninya yang sangat luar biasa di Aceh teman-teman ya. Kita menyimpan jejak-jejak sejarah makam-makam raja ya Aceh yang sangat luar biasa deh di sini teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang melihat channel ini bisa teredukasi ya, bahwa Aceh ini masih banyak kali sejarah yang tertimbun, tersimpan di tempat ini teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton petualangan Ki Budi ya. Saksikan terus explore kita selanjutnya di tempat yang menyeramkan.